Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Yusri Indra Wardana, NIM 34 dari kelas 2018A. Di sini saya akan menjelaskan terkait kajian evaluasi pendidikan yang ada di sekolah saya dulu, yaitu SMA Negeri 1 Mauspati. Terkait kajian evaluasi pendidikan di Kabupaten Magetan, utamanya di sekolah saya dulu, yaitu SMA Negeri 1 Mauspati, tentu menggunakan asesmen untuk mengevaluasi peserta didik. Asesmen merupakan suatu cara atau instrumen penilaian untuk memperoleh informasi sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian didasarkan pada sebaik apa hasil atau prestasi peserta didik tersebut. Hasil penilaian ini dapat berupa nilai kuantitatif maupun nilai kualitatif. Dalam menerapkan evaluasi pendidikan, terdapat unsur-unsur transformasi. Unsur-unsur tersebut antara lain yang pertama adalah kurikulum dan materi, yang kedua adalah metode dan cara penilaian, yang ketiga adalah sarana pendidikan atau media, yang keempat adalah sistem administrasi, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu guru dan personal lainnya. Di SMA Negeri 1 Mauspati, untuk kurikulum dan materi ini sudah menerapkan kurikulum 2013 revisi. Jadi itu merupakan kurikulum yang terbaru yang sudah berbasis pada pengembangan karakter peserta didik. Jadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, itu untuk sesi materi lebih ditekankan pada kemandirian peserta didik untuk dapat lebih berpikir kritis, sehingga mereka dapat merefleksikan apa saja materi yang dimaksud di dalam panduan di buku tersebut. Begitupun dengan materi. Materi-materi yang ada di buku maupun yang disampaikan oleh guru itu sudah disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah metode dan cara penilaian. Untuk metode dan cara penilaian sendiri, terdapat dua indeks penilaian untuk penilaian yang berbasis penilaian sumatif atau menggunakan angka. Jadi ada yang menggunakan angka dan ada juga yang menggunakan indeks. Indeks tersebut antara lain adalah A, B, C, D, E, dan untuk nilai itu dengan nominal 0 sampai 100. Kemudian ada juga cara penilaian yang menggunakan ujian praktek. Ujian praktek ini juga dimasukkan di dalam nilai rapor. Jadi untuk nilai rapor itu terdiri dari 3, yaitu ujian yang menggunakan nilai angka, huruf, dan juga yang menggunakan sikap. Kemudian yang ketiga adalah sarana pendidikan atau media. Untuk sarana pendidikan atau media sendiri disesuaikan dengan kebutuhan belajar mengajar saat itu. Jadi untuk sarana pendidikan ini biasanya menggunakan proyektor, jadi lebih banyak menggunakan media proyektor, sehingga siswa dituntut untuk diskusi secara berkelompok yang kemudian nanti akan dipresentasikan menggunakan PowerPoint di depan kelas seperti itu. Kemudian untuk yang keempat adalah sistem administrasi. Sistem administrasi untuk saat ini sudah jadi satu di TU gitu. Jadi untuk pelayanan segala administrasi itu ada di TU atau tata usaha, mulai dari pembayaran, surat menyurat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah guru dan personal lainnya. Jadi di dalam pendidikan tentu membutuhkan guru yang baik dan juga personal lainnya seperti mungkin juga staff dan sebagainya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kegunaan tes. Sebagaimana yang kita tahu, untuk tes itu kan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tes diagnostik. Tes ini untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga dari kelemahan tersebut dapat dilakukan tindak lanjut yang lebih tepat. Kemudian yang kedua adalah tes formatif. Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Tes ini biasanya dilakukan di akhir penyampaian materi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah tes sumatif. Tes ini dilakukan setelah berakhirnya kelompok program untuk menentukan nilai dan mampu tidaknya
para peserta didik untuk mengikuti program berikutnya. Untuk implementasi dari kegunaan tes sendiri di SMA saya, yaitu SMA Negeri 1 Maspati, untuk tes diagnostik ini dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan siswa sehingga dicari kelemahan tersebut sebenarnya mirip-mirip seperti tes formatif. Jadi untuk tes ini dilaksanakan di akhir materi, jadi guru biasanya akan menanyakan kepada para peserta didik apakah sudah memahami materi yang dibahas pada pertemuan saat itu. Jika belum, maka guru akan menjelaskan kembali dengan singkat bahwa apa saja inti-inti dari pembelajaran yang disampaikan pada saat itu. Kemudian untuk selain tes formatif, untuk selain di akhir pembelajaran kelas, mungkin juga bisa juga di sesi akhir diskusi saat presentasi. Jadi saat itu guru juga menanyakan kepada yang presentasi maupun yang para peserta didik yang memperhatikan presentasi apakah sudah paham terkait materi yang dibahas pada saat itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tes sumatif. Untuk tes sumatif ini biasanya juga sudah dilakukan di SMA saya, yaitu di setiap akhir semester biasanya. Jadi setiap akhir semester itu terdapat ujian tulis, seperti itu. Ujian tulis untuk di akhir UAS, di UAS itu juga ada ujian praktek. Selain ujian tulis dan ujian praktek, di SMA Negeri 1 Maspati juga terdapat penilaian sikap. Jadi sikap kita selama berada di sekolah itu juga dinilai seperti itu. Kemudian dari tes sendiri juga dibagi menjadi tes terstandar dan tes tidak terstandar. Untuk tes terstandar diri adalah tes yang proses administrasi hingga scoringnya menggunakan prosedur baku dan diuji validitasnya. Kemudian tes tidak terstandar adalah tes yang disusun secara informal tanpa menguji validitasnya. Untuk tes terstandar sendiri itu merupakan tes yang diterapkan di SMA saya menggunakan waktu ujian akhir semester seperti itu kan, itu biasanya dinilai menggunakan angka-angka antara indeks 0 sampai 100 atau A sampai E seperti itu. Untuk tes tidak standar ini menggunakan berdasarkan penilaian subjektif dari pengajar ya. Jadi untuk menilai sikap utamanya biasanya menggunakan tes ini. Kemudian untuk tes sendiri juga dibagi menjadi tes kelompok dan tes individu. Untuk tes kelompok ini biasanya dinilai saat keaktifan peserta didik saat melakukan diskusi dengan teman-temannya. Untuk tes individu ini berdasarkan keaktifan peserta didik saat berada di kelas, apakah aktif menjawab seperti itu atau aktif bertanya dan sebagainya. Ya, tadi saya juga sempat menyinggung terkait tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek. Jadi untuk tes tertulis sendiri itu merupakan tes yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan tentang fakta, pengertian, keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar dan memecahkan masalah-masalah yang nyata. Untuk tes lisan adalah untuk mengukur kesiapan siswa dalam mengemukakan kembali pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir adalah tes praktek. Tes praktek ini untuk mengukur keterampilan yang bersifat motorik. Materi ini terdiri atas praktek melaksanakan suatu tugas. Untuk tes tertulis, ini biasanya memang dilakukan di ujian-ujian ya. Jadi sebagai contoh adalah adanya pemberian tugas seperti pilihan dalam bentuk pilihan ganda ataupun uraian. Kemudian ada juga menjojohkan. Untuk tes lisan, ini biasanya dilakukan saat pembelajaran di ruang kelas. Jadi secara spontanitas. Jadi guru akan menanyakan apakah kalian sudah paham terkait pembahasan materi pada pertemuan kali ini seperti itu. Jadi ataupun langsung menanyakan terkait materi-materi yang disampaikan kepada para siswa yang kemudian langsung dijawab oleh para siswa. Jadi itu adalah tes lisan dalam SMA saya. Untuk yang terakhir adalah tes praktek. Tes praktek ini biasanya dilakukan kalau di sekolah saya kebanyakan waktu ujian akhir sekolah. Jadi itu ada ujian praktek seperti pendidikan jasmani, itu ada tes lari, tes push up, sit up, pull up dan sebagainya. Kemudian ada juga bahasa Indonesia, itu membuat drama,
kemudian dan juga bahasa Inggris itu menyanyi, kemudian tes-tes praktek yang lainnya. Jadi setiap tiap mata pelajaran itu terdapat tes prakteknya juga. Berdasarkan pemaparan saya tersebut, jadi di sekolah saya untuk kesimpulannya, untuk asesmen ini lebih menekankan pada keaktifan dari tiap siswanya, di mana guru lebih berperan sebagai teman belajar siswa. Guru harus memberi sedikit pengantar dan materi yang kemudian dibahas oleh para siswa dengan sesi diskusi secara berkelompok, yang kemudian dari tiap kelompok tersebut setelah diskusi harus mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian guru akan memberikan evaluasi dengan melihat keaktifan para peserta didik saat melakukan diskusi tersebut. Dari hasil diskusi mereka saat presentasi, ini untuk asesmen tidak hanya melihat dari sisi akademis saja, melainkan juga aspek praktek dan kognitif. Hal ini dilakukan karena di sekolah saya telah menerapkan kurikulum 2013 yang menekankan pada pendidikan karakter peserta didik. Di sekolah saya dulu masih cenderung mayoritas menggunakan tes sumatif, di mana tes tersebut dilaksanakan setiap akhir semester. Untuk implementasi dari tes formatif dan tes diagnosis tetap ada, namun tidak selalu rutin. Sebagai contoh adalah adanya ujian praktek, dan saat presentasi sering diadakan kuis untuk mendiagnosa kelemahan dari para peserta didik. Tes belajar dulu masih terlalu bergantung pada tes tulis, disesuaikan dengan buku, sehingga kurang menumbuhkan daya kritis para peserta didik. Peserta didik menjadi lebih sering menghafal daripada menganalisis, sehingga potensi adanya kecurangan seperti mencontek itu pun juga semakin besar. Untuk tes lisan dan praktek memang hal itu tetap ada, namun tidak seintensif tes tulis. Demikian tadi penjelasan terkait kajian evaluasi pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Maspati atau sekolah saya. Sedikit tambahan untuk terkait keinginan pribadi saya ke depannya adalah menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil jika memang nanti rezekinya, dengan memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengusaha. Jadi untuk menjadi PNS saya memasuki jurusan sosiologi di bangku perkuliahan karena merasa cocok dengan minat saya di bidang sosial, karena saya juga sangat menyukai ilmu-ilmu yang berbasis sosial. Untuk usaha yang ingin saya kembangkan nantinya adalah yang berkaitan dengan IT atau elektronik, karena memang hobi atau kesukaan saya adalah dalam bidang tersebut. Semasa sekolah saya mendapatkan cukup bekal dalam bidang tersebut karena saya mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang membahas terkait IT tersebut. Hal itu juga diperkuat dengan adanya pembelajaran kewirausahaan yang saya dapatkan di SMA dan juga di bangku perkuliahan, sehingga itu bisa menjadi motivasi dan bekal saya untuk mendapatkan atau bisa mencapai cita-cita saya tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.